Halo adik-adik. Iya. Gimana kabarnya ya? Gimana Kak Sandra? Kayaknya baik-baik dong saja dong Kak. Iya, pasti ya. Adik-adik sudah menanti-nantikan hari Minggu. Minggu. Pasti kita akan memuji Tuhan. Kita tetap akan dengar bersyukur ya Kak Elis, Betul. meskipun suasana situasi masih belum begitu baik ya Iya. Kak. Kita tetap bersyukur sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, kita Iya. bersyukur. Makanya kita mau datang lagi kepada Tuhan, kita mau beribadah, memuji nama Tuhan ya Kak Elis ya. Betul, iya. Nah, lagunya Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari ya, Iya. supaya kita juga senantiasa bersyukur setiap hari kita dilindungi Tuhan ya. Iya betul, kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Berikan hati kami terus memuji Tuhan. Berikan hati kami bijaksana untuk menghitung hari-hari kami, bahwa kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai, biarlah Allah Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan iman kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik boleh duduk nggak Kak? Boleh, tapi Boleh, kita ya? mau bersemangat nih. Iya. Pujian Soalnya yang hati penuh nyanyian ya, nyanyian pasti harus berarti bersuka bersemangat, cita, ya. semangat. Berarti masih tetap berdiri adik-adik Iya. ya. Meskipun sendiri mungkin di rumah berdiri Betul. nyanyi, bisa loncat-loncat, bisa tepuk tepuk tangan. tangan, iya. Karena hati kita dipenuhi dengan nyanyian. Bila kita mengingat cinta Tuhan hari demi hari, Betul, tetap Kak. Tuhan pelihara kita ya Kak Betul Elis ya. Kak. Dan berkat Tuhan, kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan pasti mengalir Pasti ya. mengalir, amin amin. Ya, adik-adik siap ya nyanyi ya. Semangat Hatiku ya. penuh nyanyian. Ya. Bernyanyi untuk Raja segala Raja. raja. Tepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Yang kita sembah, yang kita puji adalah siapa, Kak? Raja segala raja ya. Raja, penguasa semesta alam ya Kak, Iya. yang menciptakan segala sesuatu ya Kak. Iya, Tuhan betul. Allah kita. Bapa kita, Raja kita, ya kita adalah anak Raja. Anak-anak raja ya. Yuk kita akan Anak siapkan raja apa, sekarang Kak? siapkan dengarkan apa yang dikatakan Bapa kita Iya, ya. betul. Melalui Yaitu apa Kak? Melalui- Firman-Nya. Kita akan siapkan lagu Sungguh Indah Kau, Kau Tuhan. Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku
jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
kita berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah, sumber kekuatan, sumber pertolongan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami. Ketika kami mencari wajah-Mu, kami menemukan Engkau. Ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau datang dan siap menolong kami. Karena kami sungguh menyadari dalam hidup ini banyak sekali tantangan dan kesulitan. Tapi kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Hingga saat ini pun kami ada, kami boleh hidup, bernafas dan bergerak, kami sehat, kami kuat karena Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan meskipun melalui berbagai rintangan. Tuhan selalu ada dan di dalam hati kami. Dan saat ini kami rindu suara Tuhan untuk berfirman kepada kami. Engkaulah yang berbicara kepada kami, kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Karena kami tahu rencana-Mu indah dan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Karena itu kami memohon Tuhan urapi Kak Agus yang akan membawakan firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga suara-Mu boleh kami dengar dan kami boleh melakukan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Engkau hadir di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah. Kami tahu Tuhan ada, Tuhan Maha hadir. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dan Engkaulah yang berfirman kepada kami saat ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan ya. Hari ini hari terakhir di bulan Februari. Kita selama bulan Februari ini kita belajar firman Tuhan banyak sekali tentang kehidupan raja-raja ya, kehidupan raja-raja. Kita tahu kehidupan raja-raja ini ya dari zaman perjanjian lama itu kita bisa belajar banyak sekali ya. Banyak sekali yang bisa kita belajar. Ada yang berkenan di hati Tuhan, ada yang tidak berkenan di hati Tuhan ya. Semua sifat manusia itu sama ya. Semuanya sama. Dari dulu sampai sekarang tuh diulang lagi. Nah, kita beruntunglah kita bisa belajar firman Tuhan dari kehidupan raja-raja ini ya. Hari ini kita belajar tentang Raja Asa ya. Raja Asa ini gimana dia memerintah rakyatnya supaya beribadah kepada dia. Ya, nah kita baca dulu deh ya. Ayo kita baca di 2 Tawarik 14 ayat 2 dan 3. 2 Tawarik 14 ayat 2 dan 3. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Nah, kita baca di sini ya. Raja Asa ini melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan benar di mata Tuhan Allah. Dia menjauhkan mezbah-mezbah, dia hancurin tuh semua korban-korban bakaran semua yang tiang-tiang berhala semua dihancurin sama dia ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, kita bisa tahu Raja Asa ini beribadah dengan benar, dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita juga harus belajar dari Raja Asa bagaimana kita harus beribadah dengan benar kepada Tuhan ya. Nah, sebenarnya ibadah itu, definisi ibadah itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, ibadah itu adalah ya kegiatan di mana kita mengadakan hubungan dengan Allah ya. Gimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan ya. Pada saat ibadah ini kita menerima pesan-pesan dari Tuhan, semuanya kita terima dari ibadah ini ya. Kalau di gereja kita ini ibadah itu kan ada prosesnya ya. Nah, misalnya kita tahu kita pertama pasti memuji memuliakan nama Tuhan dulu ya. Habis memuji memuliakan nama Tuhan, kita berdoa ya. Habis kita berdoa, lalu kita dengar firman Tuhan ya. Habis dengar firman Tuhan, kita berdoa lagi, bernyanyi, lalu berdoa lagi, seperti itu. Mana yang penting nih Kak, dari prosesi seperti ini dalam kegiatan ibadah? Semuanya penting. Tapi yang terutama adalah firman Tuhan. Karena kita semuanya tuh prosesi ibadah ini semuanya mengarahkan kepada kita menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Ya. Kenapa firman Tuhan yang paling utama ya Kak ya? Karena firman Tuhan itulah ya yang roh Allah sendiri yang ada dalam firman Tuhan itu. Firman menjalma menjadi ya roh kudus itulah yang masuk ke dalam hati pikiran kita ya. Nah, Roh Kudus itu kalau misalnya kita nggak bisa terima Roh Kudus itu, kita gimana bisa terima firman Tuhan? Nggak mungkin ya. Kita harus bisa menerima firman Tuhan itu sehingga Roh Kudus itu masuk ke dalam hati pikiran kita ya.
Kalau misalnya kita ya nggak bisa memuji memuliakan nama Tuhan dengan baik, kita pasti nggak bisa tuh menerima firman Tuhan ya. Karena dalam permulaannya makanya kita harus bernyanyi dulu, memuji nama Tuhan ya, memuji nama Tuhan. Setelah itu baru kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan, baru kita bisa terima ya firman Tuhan itu masuk ke dalam hati pikiran kita ya. Firman Tuhan itu adalah roh Allah, harus ingat baik-baik ya. Firman Tuhan itu adalah roh Allah sendiri, Roh Kudus yang akan masuk ke dalam hati pikiran kita ya. Itulah yang bikin buat orang berubah ya. Saya dulu pernah ya di waktu bekerja di satu perusahaan ya, ada satu karyawan, teman kantor lah yang selalu nanya saya firman Tuhan, Gus ini kenapa bisa gini? Karena saya berusaha jawab ya. Nah saya berusaha jawab semua firman, tapi dia maksudnya tuh dia ngeledek ya, dia suka ngeledek karena dia nggak percaya ya. Dia selalu sampai terakhir dia tanya, Gus lu kasih perpuluhan? Saya bilang kasih. Wah lu bodoh Gus, itu dibohongin sama pendeta itu. Ya udahlah, saya diamin aja seperti itu. Tapi ternyata setelah kita berpisah, dia udah ganti kerjaan, dia pindah ke pulau yang lain ya, ke tempat yang lain. Pada suatu hari ya, dia diundang temannya untuk beribadah di gereja temannya itu ya. Pada saat dia beribadah di gereja itu ya, dia tiba-tiba tuh pas menyanyi lagu pujian tuh dia tiba-tiba mencucurkan air mata terus. Nangis terus dia bilang. Dia juga nggak tahu kenapa nangis terus. Akhirnya didoakan oleh pendeta setempat. Sejak saat itulah dia jadi rajin ke gereja. Dia jadi rajin baca firman Tuhan. Ya. Setelah selang berapa tahun dia ketemu saya lagi di Jakarta. Dia ketemu pada saat dia ketemu dengan saya di Jakarta, dia bilang gini ke saya, Gus, sekarang gue baru tahu lo apa yang lu ngomongin dulu lo firman Tuhan lo. Sekarang baru ngerti lo. Nah ini buktinya ya. Ini bukti adalah ya, firman Tuhan yang kita kabarkan ke orang lain itu ya, itu ada hasilnya ya. Ada hasilnya karena Roh Kudus itu ya bekerja dalam orang itu ya. Kita sih nggak usah pusingin ya, kita yang penting tabur firman aja gitu loh. Nah ini membuktikan bahwa firman yang keluar dari hamba Tuhan itu ya memiliki kuasa gitu loh. Karena firman itu adalah roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri ya. Nah, jadi pada saat kita mau sebelum kita menerima firman Tuhan dulu, kita harus benar-benar ya menenangkan diri dulu, memberikan suasana hati kita damai sejahtera Tuhan itu ada dulu. Dengan apa? Dengan puji-pujian dulu ya, dengan menyanyi memuliakan nama Tuhan dulu. Setelah kita siap, nah baru kita menerima firman Tuhan. Nah, ini ibadah yang benar tuh seperti ini ya. Nah, banyak dari teman-teman saya yang saya ajak ke gereja kita ya, dari gereja lain dia datang ke gereja kita, dia suka bilang gini, wah Gus firmannya sih bagus, cuman pujiannya tuh letoy, gak semangat Gus, gak enak pujiannya, seperti itu. Akhirnya besok-besok dia gak datang lagi gitu loh. Padahal yang dia sukanya apa? Dia sukanya tuh pujian di gereja tuh yang jingkrak-jingkrakan ya, wah semangat sekali. Nah setelah itu apa yang didapat? Nggak dapat apa-apa dia, seperti itu. Dia hanya sukacita pada saat di gereja aja. Ya, pada saat dia di luar gereja, dia mengalami banyak tantangan, ya dia langsung putus asa lagi, gitu loh. Karena nggak terima firman yang benar gitu loh. Kalau kita di gereja kita bersyukurlah ya, di gereja kita terima firman yang benar-benar murni ya, yang benar-benar roh Allah yang bekerja, Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Itulah yang merubah orang, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, Raja Asa telah melakukan ibadah yang benar di hadapan Allah ya. Dia menjalin komunikasi dengan Tuhan dengan benar-benar ya. Ya, prosesi ibadahnya pasti juga benar. Dia menghancurkan apa dia bilang di sini? Dia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecahkan tugu-tugu berhala, dia hancurin semuanya itu yang berhala-berhala seperti itu. Itu artinya apa? Kita suatu saat kita mau melakukan ibadah yang baik benar ya, kita harus mengikis habis kedagingan kita ya. Kedagingan kita itu harus dikikis habis serendah-rendahnya. Pada saat kedagingan kita, hawa nafsu kita dikikis habis ya, Roh Kudus itulah baru bisa masuk ya, baru bisa masuk. Kalau misalnya kita masih ada ego kita besar ya, kedagingan kita yang tinggi, hawa nafsu kita yang tinggi, nggak mungkin Roh Kudus bisa masuk ke dalam kita. Sudah nggak ada tempat lagi ya. Makanya pada saat kita beribadah ya, kita benar-benar harus mengikis habis ya, menekan habis semua kedagingan kita ya. Sama seperti yang dilakukan Raja Asa ya, menjauhkan dia mau memecahkan tubuh, menghancurkan semua tiang-tiang berhala ya.
kita juga harus seperti Raja Asa, ya, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, pada saat Raja Asa ini melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan ini, ya, barulah ya Roh Kudus itu datang masuk, ya, menguasai diri kita, ya. Saya rasa sih nggak mungkin ya kalau misalnya di antara kita semua, misalnya kita pada saat kita lagi suasana tidak enak, misalnya kita melakukan kesalahan, kita kena omel dari papa mama, lagi kesel, lagi marah, kita langsung dengar firman Tuhan, bisa masuk gak kira-kira? Nggak bisa masuk pasti, ya. Pasti nggak bisa masuk tuh firman Tuhan. Roh Allah tuh nggak bisa masuk, karena dalam hati kita tuh masih berkecamuk, kekesalan, ya, putus asa, marah, itu nggak bisa masuk. Dengan gimana tuh supaya kita hilangin itu kekesalan, putus asa segala macam, supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik? Nggak bisa lain, kita harus memuji nama Tuhan dulu, ya. Kita bernyanyi dulu, itulah maksudnya tujuan dari memuji, memuliakan nama Tuhan, ya. Sebelum masuk firman Tuhan tuh kita pasti, ya, bernyanyi dulu. Pas kita bernyanyi, ya, nah, damai sejahtera Tuhan, ya, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, turunlah Roh Kudus menaungi kita. Nah, kita satu tubuh jiwa roh kita ini siap, ya, untuk menerima firman Tuhan itu, ya. Kita sekarang hari ini belajar, ya, bagaimana Raja Asa melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, pada saat Raja Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan ini, ya, Raja Asa ini memerintah rakyatnya juga untuk beribadah, ya. Jadi Raja Asa sebagai raja, dia merasakan manfaatnya, benefit, ya, yang diterima dengan beribadah dengan benar dan baik itu, ya, di hadapan Tuhan itu. Dia sehingga memerintahkan, ya, semua rakyatnya harus juga beribadah seperti dia. Ayo kita baca di 2 Tawarik 14 ayat 4. 2 Tawarik 14 ayat 4. 2 Tawarik 14 ayat 4. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Nah, di sini kita lihat dalam pemerintahan Raja Asa itu pasti kan banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, ya. Misalnya harus taat bayar pajak, harus taat hukum, ya, harus menjaga ketertiban, macam-macam, banyak sekali peraturan. Nah, salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Raja Asa ini adalah memerintahkan rakyatnya untuk beribadah. Nah, sebagai raja, ya, rakyat pasti nurut. Nah, kalau misalnya nggak nurut, ya silakan, ya. Nah, sekarang rakyat juga harus lihat, ya, rajanya beribadah dengan benar atau tidak, ya. Kalau rajanya beribadah dengan baik dan benar di mata Tuhan, ya, dan dia diberkati hidupnya, rakyat pasti ikut seperti itu, ya. Nah, ini si Raja Asa ini nggak main-main, ya. Dia benar-benar harus kasih contoh yang baik, ya. Bahkan dia sampai memecat neneknya sendiri loh. Neneknya sendiri dipecat. Ya, kita baca dulu, ya, di 2 Tawarik 15 ayat 16. 2 Tawarik 15 ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Nah, kita baca sama-sama di sini, ya, bagaimana Raja Asa saking seriusnya dia memerintahkan rakyat untuk beribadah, ya. Jadi misalnya dia ada contoh yang tidak baik dalam keluarganya, bahkan dia memecat neneknya sendiri. Memecat neneknya itu maksudnya bukan jadiin, oh kamu jangan jadi nenek saya lagi, bukan. Biasanya itu dalam keluarga tuh ada posisi, ya, merangkap jadi jabatan apa di kerajaan. Tapi karena neneknya itu berhala, ya, jadi dia di sini membuat patung, ya, yang keji itu, ya. Akhirnya neneknya dipecat juga, ya, dipecat. Nah, itu sebagai contoh yang baik, ya, untuk rakyatnya. Jadi rakyatnya sih, neneknya sendiri dipecat, apalagi rakyat gitu kan. Pasti rakyatnya itu melihat, wah, Raja Asa ini benar-benar serius nih beribadah. Dia ngotot sekali, ya, bahwa rakyat harus beribadah, ya, beribadah kepada Tuhan, ya. Karena Raja Asa benar-benar teguh, dia merasakan itu berkat-berkat Tuhan melimpah, ya, pada saat dia beribadah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, kita bisa contoh juga kepada Raja Asa ini, ya. Raja Asa memerintahkan rakyatnya untuk beribadah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita ada meminta anggota keluarga kita atau teman-teman kita juga ikut beribadah seperti itu, ya? Apakah kita suka memberi semangat kepada teman-teman kita, ya,
anggota keluarga itu, papa mama kita untuk beribadah. Apalagi sekarang lagi online. Lagi online ini kan banyak sekali dari kita, saya dengar tuh ya. Jadi saya suka tanya ke saudara saya atau teman-teman saya, udah ibadah belum? Oh belum, nanti deh. Lupa, banyak kan lupa ya, karena ibadah online seperti itu. Gampang deh, nanti aja deh. Nanti akhirnya tidak beribadah ya. Nah, disinilah kita sebagai anak Tuhan harus seperti Raja Asa. Harus seperti Raja Asa yang selalu memberi semangat kepada anggota keluarga kita ya, memberi semangat kepada teman-teman kita untuk beribadah. Ayo dong, yuk beribadah yuk. Ayo beribadah yuk. Seperti itu. Mungkin nggak kalau misalnya dia akan anggota keluarga, teman-teman akan ikut. Kalau misalnya kalian ya tidak rajin beribadah, nggak mungkin ikut ya. Pasti dia akan lihat, si dia aja sendiri nggak ibadah, males-malesan, ajak kita lagi. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia lihat kita, ya, dia lihat kita rajin beribadah, ya, dan dia lihat kita kehidupan kita diberkati, dia pasti ikut, ya. Nah, jadi kita benar-benar harus contoh seperti Raja Asa, ya, di mana dia mengajak semua rakyatnya untuk beribadah, seperti itu, ya. Mungkin di rumah kita juga. Kebetulan kelas Kanaan ini ya ada syuting sendiri, jadi nggak bisa bersama-sama ya dengan keluarga, tapi bisa timingnya juga bisa sama-sama ya, waktunya juga bisa bersama-sama untuk beribadah ya. Mungkin kita bisa ajak papa mama kita, ini jamnya beribadah nih, ayo kita beribadah sama-sama ya. Papa mama beribadah yang umum online, kalian beribadah ya yang kelas Kanaan, seperti itu, Kanaan Sion ya. Jadi waktunya bisa sama-sama ya. Nah itu yang diajak seperti inilah ya, itu juga merupakan pekerjaan Tuhan juga ya, pelayanan Tuhan juga ya. Kamu ngajak teman-teman, saudara, anggota keluarga untuk ikut beribadah, ayo beribadah, itu juga suatu bentuk pelayanan ya. Tuhan tuh berkenan sekali, ya. Tuhan suka ya, seperti itu ya. Semua yang ya, jadi kita harus benar-benar seperti Raja Asa ya, di mana dia ya beribadah dengan baik dan benar, dia memerintahkan rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan tuh ada berkat apa aja sih yang diterima oleh Raja Asa? Nah, kita belajar lagi di sini ya. 2 Tawarik 14 ayat 6 dan 7. 2 Tawarik 14 ayat 6 dan 7. 2 Tawarik 14 ayat 6 dan 7. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Nah, kita baca di sini. Karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Nah, ini berkat yang diterima oleh Raja Asa, ya. Raja Asa waktu saat dia di sini bilang, karena mereka semuanya rakyat Yehuda ini mencari Tuhan, ya. Dan Tuhan juga mencari kita, mengaruniakan keamanan. Jadi negaranya aman sentosa ya. Pada saat ya beribadah dengan benar, rakyat semua juga beribadah dengan benar. Kita juga bisa belajar dari sini ya, Raja Asa ya. Dari Raja Asa ini kita gimana kalau misalnya kita satu keluarga kuat dalam ibadah itu ya. Berkat itu tercurah pada keluarga itu ya. Jadi semuanya akan dibuat aman, sentosa seperti itu ya. Nah, pada saat pandemi seperti ini juga ya, apa yang kita bisa lakukan ya? Banyak sekali ya teman-teman yang mungkin nggak ada gereja offline, mungkin nggak ada syutingnya, ya kita bisa kirim juga ya. Kita bisa kirim video-video khotbah ke teman-teman kita. Itu juga salah satu bentuk mengajak teman-teman untuk beribadah ya. Kalau misalnya kalian bisa lakukan seperti itu, wah itu luar biasa sekali ya. Semuanya akan diberi keamanan ya oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Raja Asa ini ya. Ini juga dialami oleh kakak sendiri ya. Pada saat kita terus ya mengajak teman-teman kita ke gereja, ayo ke gereja ya. Itu juga semuanya usaha pekerjaan kakak tuh semuanya lancar, nggak ada masalah ya. Semua dibuat aman oleh Tuhan seperti itu ya.
Bahkan sampai saya pernah nanya sama teman saya, kalau ketemu dia tuh saya selalu ajak dia ke gereja ya. Saya pernah nanya dia, Tong, namanya Atong, ya. Tong, kalau misalnya teman-teman ketemu teman-teman, apa yang dibicarain? Pernah nggak ada yang ngajak lu ke gereja? Nggak ada. Cuman lu doang satu-satunya yang ngajak lu ke gereja katanya. Wah, puji Tuhan ya. Ya. Jadi ajak terus ya ke gereja, ajak terus beribadah ya. Nah, mungkin juga dari keluarga kita juga bisa. Mungkin kalian juga merasa, saya masih kecil Kak, nggak enak lah, papa mama juga setiap kali diajak juga nggak mau, bukan nggak mau, entar ya, jangan putus asa ya. Kalau misalnya kita lihat dari pengalaman Daud, yang muda juga dia bisa jadi pemimpin ya. Harus dipupuk dari muda ini, harus dipupuk ya. Kalau misalnya kamu selalu ya menyemangati, memberi semangat kepada orang di rumah, teman-teman untuk beribadah ya, itu saya rasa nanti kedepannya kamu bisa jadi pemimpin itu, karena kamu jiwa pemimpinnya udah terbentuk ya dari kecil ya. Jadi jangan patah semangat ya, biarpun misalnya kamu ajak papa mama kamu beribadah, entar misalnya gitu ya. Oke lah, misalnya entar kamu bisa beribadah sendiri dulu, kasih lihat mereka ya. Beribadah sendiri dulu, lihat. Nah, nanti kalau misalnya papa mama lihat kamu beribadah sendiri, iya ya, belum ibadah ya, ayo kita ibadah. Nah, seperti itu juga bisa juga ya. Jadi jangan jemu-jemu ya, ya untuk mengajak seluruh ya anggota keluarga, saudara, kakak, adik, teman-teman untuk beribadah. Karena seperti yang Raja Asa dapat ini, apa yang didapat ini berkatnya, negeri itu aman. Aman tuh artinya nggak ada peperangan ya. Benar-benar tidak ada yang memeranginya dari tahun-tahun itu, sehingga mereka dapat membangun kota-kota benteng itu ya, seperti itu. Biarpun ada keamanan, tapi suatu hari misalnya pun ada masalah, Raja Asa juga bisa menanganinya dengan baik ya. Nih, ada satu ketika Raja Asa juga mengalami ada masalah ya, ada serangan dari musuh ya. Kita baca ya di 2 Tawarik 14 ayat 8 sampai 12, ini agak panjang ya. 2 Tawarik 14 ayat 8 sampai 12. 2 Tawarik 14 ayat 8 sampai 12. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil serta pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Etiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari. Nah, kita lihat di sini ya, gimana pada satu hari Raja Asa setelah aman sekian lama datanglah masalah ya. Kehidupan ini pasti ada masalah ya, tapi biarpun ada masalah ya, Tuhan akan memberikan selalu kemenangan ya, seperti yang dilakukan ya, dialami oleh Raja Asa ini. Kita lihat baca sini ya. Raja Asa ini pasukannya berapa totalnya? Dari Yehuda 300.000, dari Benyamin 280, jadi berapa? 580.000 pasukan yang dimiliki oleh Raja Asa. Tapi lawannya dari Ethiopia berapa nih? Dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Jadi 1.000.000 orang. Jadi 580.000 lawan 1.000.000. Lawan 1.000.000. Mana yang menang? Kalau misalnya pikiran hitungan manusia pasti yang 1.000.000 yang menang lah. Ya, zaman dulu juga kan semuanya senjatanya sama, ya, tombak, lembing, pedang semua sama, nggak ada yang canggih, ya, semua pakai itu sama, ya. Apakah bisa menang lawan 1.000.000 Raja Asa? Tentaranya bisa ternyata, karena Tuhan berpihak kepada dia, ya. Di sini kita lihat ya. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya,
nikmatnya ya, berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kalau misalnya kita beribadah dengan benar ya. Setelah kita beribadah dengan benar dan baik di hadapan Tuhan, kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, orang tua kita beribadah semuanya ya. Inilah yang berkat yang akan diterima ya. Satu akan energi itu aman, kita merasakan aman ya dari tahun ke tahun. Biarpun ada masalah pun, Tuhan akan memberikan jalan keluar, kemenangan demi kemenangan yang kita raih. Seperti itu, seperti yang dialami oleh Raja Asa seperti ini ya. Pada saat ya pandemi ini juga ya, kakak juga mengalami banyak ya, masalah pandemi kan pasti order kakak jualan sepi ya. Tapi bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil ya. Pada saat udah mau tutup tahun, tiba-tiba ya sales kakak tuh meningkat banyak sekali sampai mencapai target. Sampai sekarang 2 tahun ini salesnya semuanya mencapai target semuanya ya. Perusahaan bagus, jalannya bagus semua ya. Jadi semua ya, apapun ada masalah apapun ya, Tuhan akan memberikan ya kemenangan untuk mereka ya, anak-anak Tuhan ya, yang beribadah dengan benar dan juga ya yang selalu melakukan pelayanan. Pelayanan apa? Ya mengajak orang-orang di rumah beribadah, mengajak orang-orang sekitar kita beribadah, teman, kakak, adik semua beribadah ya, seperti itu. Jadi biasakan pada saat kita bangun berdoa ya, kita selalu minta Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa setiap kali itu seperti itu ya, pada saat kita ketemu orang, ada aja tuh ya, Tuhan akan arahkan orang ini ada masalah, sehingga yang bisa kamu mengajak dia ke gereja seperti itu. Itu selalu ada ya. Jadi kita saat ini belajar firman Tuhan ya, bagaimana tentang Raja Asa. Ini Raja Asa contoh yang bagus ya, karena dia beribadah dengan baik dan benar, dia memerintahkan rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan, dan hasilnya negerinya aman, biarpun ada masalah juga mengalami kemenangan ya untuk melawan Ethiopia ini ya. Oke, cukup sekian firman hari ini ya. Ayat masnya Kak Jody bacakan Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Kak Jody, Ibrani 10 ayat 24. Sorry. Nah. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke. Amin. Terima kasih Kak Jody. Yuk, mari kita tutup dalam doa ya. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih-Mu ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bagaimana kami harus beribadah baik dan benar di hadapan-Mu, dan kami juga belajar bagaimana seperti Raja Asa memerintah rakyatnya untuk beribadah. Kami juga mau ya Tuhan selalu memberi semangat ya Tuhan, meminta kepada anggota keluarga kami, kakak adik kami, teman-teman dekat kami, saudara-saudara kami semua untuk tetap beribadah selalu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami masih suka males-malesan ya Tuhan pada diri kami sendiri ya Tuhan, dan juga meminta orang-orang sekitar kita yang dekat dengan kita untuk beribadah. Ampuni kami ya Tuhan, kami mau berubah ya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati seperti apa yang Raja Asa nikmati ya Tuhan, yaitu keamanan yang Tuhan berikan dan juga kemenangan dalam melawan segala musuh ya, menghadapi segala masalah. Tuhan akan beri kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, mata pencariannya Tuhan, lancarkan senantiasa ya Tuhan, dan juga beri kesehatan tubuh yang sempurna kepada kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat kembali lagi ya Tuhan beribadah secara offline ya Tuhan, dan juga kami semua menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
Selamat pagi adik-adik semua. Iya. Halo selamat Kak pagi. Magda. Iya, kita udah dengar firman Tuhan, Kak. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Agustinus. Iya, tentang Raja Asa ya, Kak ya. Ya, tentang Raja Aska memerintah rakyatnya untuk beribadah. Beribadah. Kali ini kita aktivitas, Kak. Iya, Cocok sekarang tentang- saatnya aktivitas. Iya. Di sini nanti kita ada 9 kata yang kita siapkan untuk dicari di kotak yang sudah disediakan. Di situ ada abjad yang sudah diacak-acak. Nah, di situ ada 9 Iya. kata. Itu semua sesuai dengan firman Tuhan tentunya, Kak ya. Iya. Kalau yang mendengarkan pasti tahu. Iya. Iya. 2 Tawari 14 ayat 2 sampai 15 itu firman Tuhannya di situ. Iya. Ya, jadi bisa dicari di situ nanti kata-katanya. Oke, selamat mengerjakan dan jangan lupa ada di description box di bawah ini Iya. detailnya, dan 5 orang pemenang akan kita tunggu Iya. dengan jawaban yang benar, Benar dan dan tepat pastinya. Iya. Oke, Kak. Oke, selamat Ya. mengerjakan adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.